Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya sapa, saya sebenarnya ini mau curhat, Pak. Sekedar curhat, tapi curhatnya mau bagi pola pikir sharing pemikiran gitu ya. Makanya saya terima kasih Pak Kajari Kota Mobagu, Pak Wali, Forkopimda bisa mengakomodir kegiatan acara ini sehingga kita boleh berkumpul pada pagi hari ini. Pertama yang tentu saya sapa yang saya hormati dan muliakan yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Pak Saiful Arif, yang kebetulan juga sebagai narasumber kita. Biasanya juga kami disupport penuh Pak oleh Pengadilan Tinggi, baik Pak Ketua maupun Pak Wakil. Dari akademisi Unsrat kami berterima kasih ada narasumber Pak Dani, Dr. Dani Robert Pinaksang, SH MH, dan Ibu Dr. Helianti Yuliana Babole ini selalu bersama-sama kita ya. Ini yang kesekian kita. Tentu yang saya banggakan Pak Wali Kota Mobagu dan segenap jajaran yang bersama-sama hadir bersama Forkopimda. Ada Pak Kapolres, ini teman lari saya ini. Ketemu lagi. Salam sehat, salam buat Ibu, Pak. Dan ada beberapa rekan kepala daerah yang selalu juga komunikasi aktif. Di sini kita lihat ada Bapak Wali Kota, Bapak Bupati Pulau Mengunduh, Pak Habib. Selamat datang. Bapak Bupati Boltim, Pak Oscar Mandopo, ada juga Pak Sam di sana, Pak Ketua, yang selalu ini kalau komunikasinya datang ke kantor beliau-beliau ini kita diskusi. Terima kasih Pak, ini kebiasaan positif dan kemudian dari inspirasi beliau-beliau itulah bagaimana kita bawa ke forum yang lebih ilmiah gitu. Kita minta pemikiran ini semua yang hadir ini pakar-pakar semua Pak. Jadi di sini kita bisa saling curhat, kita saling share pemikiran, mudah-mudahan kita dapat langkah-langkah yang positif. Tentu yang paling saya hormati juga ada Bapak Wakil Bupati dari Bolsel ya, Bolsel Bolamongondo Selatan, Pak Dedi, selamat datang. Kemudian Pak Ketua Dewan dari Bolmong juga. Dan yang saya tidak lupa juga segenap jajaran ada Pak Kajari Kota Mobagu maupun Kajari Bolamongondo Utara yang bersama-sama hadir. Terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan juga segenap jajaran yang ikut bersama-sama, para PJU dari Kejati, walaupun tidak seluruhnya, ada Pak Aspidum, ada koordinator, ada Kajari Toli-Toli belum dilantik. Berdiri Pak, biar dia, terima kasih, baru dapat promosi beliau menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Dan segenap hadirin yang mungkin saya tidak sebut satu persatu, tetapi ada yang paling saya banggakan di sini, ada ibu-ibu saya di sini ikut dari minta berdiri. Wah, ini Sri Kandi Jaga Desa. Tepuk tangan buat beliau. Saya bangga sekali. Apa jadinya Republik dan dunia ini tanpa ibu-ibu? Begitu ya Pak Kapolres, betul? Mati kita Pak, gak ada ibu-ibu. Terima kasih untuk kedatangannya. Dan saya janji saya akan support terus. Walaupun dunia ini bergoncang, Sri Kandi Jaga Desa tetap saya duduk. Dan rekan-rekan dari APEDNAS, Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa, yang juga selalu bersama-sama dengan kami, dan saya bersyukur sekali bahwa teman-teman kepala daerah, baik itu wali kota terutama Pak, karena Kota Mobagu ini unik ya, kota tapi dia punya desa gitu.
kita sama-sama curhat di rumah beliau dengan teman-teman Apetnas dan betul-betul difasilitasi. Terima kasih Pak Wali. Tuhan yang membalasnya gitu ya. Dan tentu semua yang hadir sini ada para lintas sektor, ada mungkin profesi penyidik, ada juga kepala OPD maupun semua pemerhati hukum dan rekan-rekan mungkin ada dari dunia usaha maupun lain-lain yang berserta kita pada pagi hari ini. Saya sampaikan terima kasih dan selamat datang, selamat bergabung. Sebenarnya dibilang keynote speaking bahasa apa ya? Bahasanya tinggi sekali gitu. Sebenarnya saya ini lebih banyak mau curhat Pak sebenarnya. Curhat, ya namanya kita praktisi hukum, saya Pak Polisi, Pak Hakim, begitu juga dari rekan-rekan TNI. Namanya kita pemerhati hukum ini kan sesuatu setiap hari kita diperhadapkan pada hal-hal yang sangat dinamis. Kita menyadari bahwa perkembangan-perkembangan hukum itu dia bergerak lebih lambat daripada semua perkembangan sosial kehidupan kita. Nah, karena itu di dalam banyak hal, dalam melaksanakan tugas pokok fungsi kita banyak mengalami benturan-benturan, keterlambatan, keterbatasan di dalam melaksanakan semua ide kita. Sehingga betul-betul kita merasakan bahwa pada saat kita melakukan, kalau kami, Pak Kapolres, Pak Kapolda, kita melakukan banyak-banyak penindakan, terkadang kita mengalami keterbatasan dalam regulasi maupun orang bilang akselerasi daripada aturan-aturan hukum itu yang membuat kita terbatas. Terbatas ini butut-bututnya gemes gitu. Nah, gemes daripada ngawur, ya udahlah curhat aja di forum-forum yang seperti ini, kan begitu kondisinya. Jadi ini kira-kira suasana kebatinannya seperti itu. Ya. Yang berikut kan memang karena kita lihat yang kita curhatin ini masalah hutan, masalah tambang, masalah penegakan hukum, yang seputaran dari permasalahan itu semuanya ada di desa. Karena itu kami menganggap bahwa semua komponen-komponen dari pemerintah daerah, kemudian pemerintah desa, dan semua pemerhati maupun fungsionaris yang menyangkut masalah desa, pemerintahan maupun fungsi desa, itu kami menganggap bahwa perlu kita mendorong, kita sama-sama mendorong, membantu para kepala daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan Wali Kota yang punya desa, untuk mungkin sama-sama kita bisa menjalankan semua ketentuan dengan keterbatasan aturan ini menjadi hasil yang lebih maksimal. Walaupun kita tahu Pak Wali Kota Mobagu ini nggak punya tambang gitu. Gitu Pak. Jadi baik, mungkin sedikit saya curhat ya, sedikit sih. Saya mau curhat. Jadi dalam perkara tata niaga timah, negara mula-mula mencatat kerusakan lingkungan senilai 271 triliun sekian. Angka itu hilang dari perhitungan kerugian keuangan negara. Tetapi di balik kehilangan itu ada satu hal yang tidak ikut hilang. Lubang galian tetap ada, ataupun hutan yang gundul tidak kembali hijau, angkanya pun boleh keluar dari dakwaan atau tuntutan, tetapi akibatnya tetap terasa. Kasus timah ini dia menerjemahkan satu pola kasus penanganan tipikor pertama yang masuk di dalam lokasi tambang,
itu terjadi di Sulawesi Tengah. Saat itu saya yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Nah, satu garis gas yang bisa kita sampaikan kepada semua orang. Orang selalu melihat bahwa kami melakukan proses penindakan pertambangan itu dalam konteks rejim hukum tidak pidana korupsi. Itu menyangkut masalah kewajiban, hak-hak kewajiban pajak yang tidak dibayar, hak-hak pengusahaan yang tanpa izin. Salah, tidak seperti itu. Kasus pertama di Indonesia tambang yang saya angkat, kebetulan saya kajatinya, yang pertama saya angkat. Itu bermula dari kolaborasi dan permufakatan jahat antara penyelenggara negara dan pihak swasta yang terakomodir dalam konstruksi rejim hukum korupsi pasal 2, pasal 3. Beda, Pak. Garis merahnya jelas beda. Sehingga apakah kemudian kita melakukan penindakan terhadap penambangan tanpa izin? Oh enggak seperti itu. Ini pemikiran yang salah kaprah. Dan itulah yang selama ini dimuat di media. Tapi karena kita capek membetulinnya, lah biarin aja lah. Gitu. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya, jadi garis terasnya bisa kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan. Dari situ lahir pertanyaan yang membawa kita berkumpul hari ini. Apabila angka kerugian ekologis tidak lagi bisa digantungkan pada rejim tindak pidana korupsi. Dengan dasar hukum apa kita memulihkan bumi yang telah rusak? Sedikit jadi penyair boleh dong. Kami mulai dari yang faktual, melalui putusan nomor 6617/K Pitsus garing 2/2005 tanggal 25 Juni 2025, Mahkamah Agung pokoknya menegaskan kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan tunduk pada rezim hukum yang berbeda. Dengan tujuan berbeda sehingga memerlukan penegakan hukum yang berbeda pula. Kerugian keuangan negara harus nyata dan dapat dihitung pasti. Maka dari total 300 triliun lebih yang didakwakan, kerugian keuangan negara dikoreksi menjadi 28,9 triliun dan 271 triliun valuasi lingkungan. Lebih dari 90% angka dakwaan dan tuntutan dikeluarkan. Artinya saat itu kami belum berhasil, gitu kan. Nah, karena itu mudah-mudahan ini dapat input pemikiran dari sharing dari narasumber. Dalam hari ini ada kita punya yang mulia Pak Saiful Arif dan para akademisi, sehingga kita bisa coba mungkin kira-kira formulasi apa yang bisa. Pola serupa sudah lebih dahulu tampak pada perkara sawit Surya Darmadi. Bisa dibuka melalui putusan nomor 4950/K atau garis miring Pitsus garing 2023, Mahkamah Agung menganulir kerugian perekonomian negara sebesar 39,75 triliun dan memfokuskan eksekusi pada uang pengganti 2,238 triliun. Melihat hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa peradilan kita ini sangat berhati-hati mengubah valuasi ekologis menjadi angka kerugian negara dalam perkara pidana. Sebagian kalangan kecewa melihat hal ini dan kekecewaan itu dapat dipahami. Namun Mahkamah Agung tidak menyatakan bahwa kerusakan lingkungan tidak perlu dipulihkan. Kesannya jelas, gunakan pintu hukum yang tepat. Pemisahan rezim hukum bukan berarti mengurangi tanggung jawab. Penuntutan tindak pidana korupsi juga tidak menutup penegakan hukum lingkungan. Tugas kita adalah membangun konstruksi hukum yang tepat melalui dasar, instrumen, dan jalur hukum yang sesuai. Karena itu saya mengajak kita melangkah lebih dalam. Dari teknis hukum menuju dasar pemikiran yang lebih dalam
Argumen yang hanya bertumpu pada kerugian keuangan negara terbukti belum cukup kokoh di tingkat kasasi. Kita membutuhkan 3 alasan yang lebih kuat, lebih mendasar, dan lebih sulit dibantah. Dari 3 fondasi itu, kita lihat fondasi pertama, Konstitusi kita sendiri pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi melalui putusan 001, 021, 022 garing PUU garis datar 1 garing 2003 menafsirkan frasa dikuasai negara bukan sebagai kepemilikan perdata, melainkan mandat kolektif rakyat. Jadi rakyat pemilik, negara pemegang amanah. Inilah public trust doctrine. Maka ketika korporasi merusak hutan dan mencemari air demi keuntungan segelintir orang, yang terjadi bukan sekedar selisih angka pada neraca negara. Yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap amanah publik. Fondasi kedua, keadilan antar generasi. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan hak itu tidak hanya milik kita yang hidup hari ini. Sebagaimana diajarkan gagasan intergenerational equity, bumi ini bukan warisan leluhur yang boleh kita habiskan. Ia adalah titipan anak cucu kita yang kelak akan menagihnya kembali. Fondasi ketiga, Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kearifan pahlawan nasional Samratulangi, Sito Timou Tumouto, manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Ditarik karena ekologi hidup, kita hanya bermakna bila menghidupi yang lain, tanah, air, dan generasi yang belum lahir. Merusak lingkungan demi keuntungan segelintir orang adalah pengingkaran paling nyata terhadap falsafah luhur kita. Kata-kata pahlawan Samratulangi ini kalau mau masuk di kampus ibu di Samratulangi ada kalimat besar kalau tidak salah gitu ya. Bagaimana kita memanusiakan manusia dari kalimat bahasa daerah itu ya. Baik, dari 3 fondasi itu izinkan saya merangkul argumen dalam bahasa premis dan kesimpulan. Premis pertama, kerusakan ekologis adalah kerugian nyata terhadap bangsa dan generasi mendatang. Premis kedua, negara adalah pemegang amanah atas sumber daya alam. Premis ketiga, sistem hukum kita telah menyediakan rezim khusus untuk memulihkannya. Kesimpulan yang pasti adalah pemulihan ekologi merupakan kewajiban konstitusional yang harus ditempuh melalui rezim hukum yang tepat, bukan dengan memaksakan angka ekologis ke dalam dakwaan korupsi yang rentan dan dapat gugur di tingkat kasasi. Dan ini terjadi. Gitu. Jadi kalau curhat boleh gitu ya. Disinilah makna sesungguhnya sanksi kumulatif. Kita baca judul kita. Ia bukan menghukum orang 2 kali untuk kesalahan yang sama. Itu melanggar rebus in idem. Ia merupakan akumulasi pertanggungjawaban melalui beberapa jalur hukum yang sah dan terkoordinasi. Masing-masing dengan objek dan kepentingan hukum yang berbeda, sehingga tidak saling meniadakan dan tidak saling menghasilkan pemulihan ganda. Jalur tindak pidana korupsi dan pencucian uang digunakan untuk memulihkan kerugian keuangan negara serta menarik kembali hasil kejahatan. Jadi jelas bedanya. Jalur pidana lingkungan, kehutanan, dan minerba di pengadilan negeri, jalur perdata lingkungan dengan tanggung jawab mutlak pasal 88 Undang-Undang PPLH dan hak gugat pemerintah pasal 90, di mana kejaksaan bertindak selaku jaksa pengacara negara, jalur administrasi hingga pencabutan izin. Dan pengikat semuanya pemulihan aset sejak tahap paling awal serta pertanggungjawaban korporasi hingga menyentuh
pengendali faktual, dan pemilik manfaat di balik fakta. Perhatikanlah hadirin, kekuatan penindakan tidak terletak pada besarnya satu angka dimasukkan dalam dakwaan, melainkan pada kemampuan negara menempatkan setiap kerugian pada rezim yang benar, rezim hukum yang benar, lalu memastikan setiap putusan pengadilan benar-benar dapat dieksekusi. Perkenankan saya memperdalam satu sisi dari kerangka kumulatif ini, sisi ekologis maksudnya, agar tampak bahwa penegakan yang baik bukan sekedar banyak pintu, melainkan pintu yang dibuka dengan urutan yang tepat. Setelah Tipikor Pertambangan tuntas dan putusannya berkekuatan hukum tetap, jaksa pengacara negara dapat langsung maju dengan gugatan perdata, dengan gugatan perbuatan melawan hukum untuk memulihkan ekologi. Berdasar pasal 87 dan tanggung jawab mutlak, pasal 88 UU PPLH, dengan hak gugat pemerintah pasal 90 yang saya katakan tadi, dan bukan berdasar pasal 32 Undang-Undang Tipikor yang objeknya berbeda. Jalur perdata sengaja ditempatkan terdepan karena ia paling langsung pulihkan. Dan fakta yang telah terbukti di sidang Tipikor menjadi amunisi kuat untuk membuktikan perbuatan melawan hukum dan hubungan sebab akibat. Lalu kita bertanya, di manakah pidana lingkungan ditempatkan? Ia menjadi ultimum remedium atau sarana upaya akhir. Sejalan dengan asas yang diakui UU PPLH, apabila pelaku memenuhi kewajiban pemulihan, tujuan hukum telah tercapai. Namun apabila kewajiban itu diabaikan atau ditolak, pidana lingkungan dapat digunakan sebagai sarana pemaksa kepatuhan. Dengan demikian, pidana tidak menjadi pilihan utama, melainkan jaminan terakhir agar pemulihan lingkungan benar-benar terlaksana. Itu yang dimaksud dengan ultimum remedium. Satu hal lagi perlu saya tegaskan agar konstruksi ini utuh, business judgment rule bukanlah kekebalan terhadap korupsi. Perlindungan keputusan bisnis hanya berlaku bagi keputusan yang diambil dengan itikat baik. Berdasarkan informasi yang memadai, tanpa benturan kepentingan, dan dalam batas kewenangan pengurus. Ia gugur ketika ditemukan suap, dokumen palsu, atau legalisasi komoditas ilegal. Namun, keadilan menuntut keseimbangan. Tidak setiap kerugian business judgment rule adalah korupsi. Jaksa wajib membedakan risiko bisnis yang sah dari kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan. Sebab wibawa penegakan hukum justru terletak pada ketepatan. Kita punya presiden dalam perkara PT Kalista Alam atas kebakaran gambut Rawatripa di Aceh. Pengadilan hingga Mahkamah Agung menghukum perusahaan membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan dengan nilai keseluruhan lebih dari 360 miliar rupiah. Bukan angka korupsi, melainkan murni rezim perdata lingkungan. Cara itu membuktikan bahwa pintu ini ada, terbuka dan berfungsi. Tapi izinkan saya jujur dan terbuka, eksekusinya menuntut kesabaran dan ketegasan. Dan justru dari situ kita belajar bahwa kemenangan di atas kertas tidaklah cukup. Sebuah putusan pemulihan hanya bermakna bila ia benar-benar mengembalikan fungsi ekosistem. Bila tanah yang rusak kembali ditanami, air yang tercemar kembali jernih, dan gambut yang terbakar kembali basah, itulah sebabnya sejak awal penanganan perkara, kita perlu memikirkan bukan hanya bagaimana memenangkan gugatan, melainkan bagaimana memastikan pemulihannya sungguh-sungguh terlaksana di lapangan. Dan senjata kita semakin lengkap. 2 Januari 2026 KUHP nasional yang telah berlaku untuk penuh menegaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana, menjangkau pengendalian faktual dan pemilik manfaat, serta menyediakan pidana tambahan yang berorientasi pemulihan. Para hakim dikepakali asas in dubio pro natura melalui Perma nomor 1 tahun 2023
Kejaksaan memiliki pedoman Jaksa Agung nomor 8 tahun 2022 tentang penanganan pidana lingkungan hidup yang berorientasi pemulihan, dan pedoman nomor 7 tahun 2025 tentang pemulihan aset. Izinkan saya menutup dengan kembali ke tanah kita sendiri, dari Minahasa Tenggara hingga Kepulauan Sangihe dan Bolang Mongondo. Aktivitas pertambangan sebagiannya tanpa izin telah meninggalkan luka pada lingkungan kita. Komitmen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara jelas, penegakan hukum tidak berhenti pada penetapan tersangka dan penghitungan kerugian keuangan negara, melainkan sampai pada pemulihan dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Dan komitmen ini kami sertai satu jaminan, Kejaksaan tidak akan membiarkan proses hukum digunakan sebagai alat pembalasan terhadap pelapor, saksi, ahli, maupun pejuang lingkungan, sebagaimana perlindungan pasal 66 UU PPLH yang telah diperluas Mahkamah Konstitusi melalui putusan 119/PUU Romawi 23/2025. Sebab hukum ada untuk manusia, dan ketika kepastian formal menjadi selubung ketidakadilan, keadilannya yang harus didahulukan. Sitau timautu mautu, mari kita hidup untuk menghidupi hukum yang berkeadilan dan menghidupi bumi yang dititipkan kepada kita. Inilah sekedar curhat dan pemikiran yang bisa kita sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih.